dakwah seluruh nabi itu sama, yaitu mengajarkan tauhid. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Di antara keindahan agama Islam, Islam itu mengajarkan hanya menyembah satu Tuhan, tidak menyembah Tuhan yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang berarti yang maha satu-satunya disembah. Maka kita katakan ya, ini adalah keindahan yang sangat indah di dalam agama Islam, bagaimana kaum muslimin menyembah Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu dari kalangan rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah kecuali kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya. Berarti para rasul disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kaumnya agar menyembah hanya kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah seluruh nabi itu sama, yaitu mengajarkan tauhid, yaitu mengajak kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas. Dan surat Al-Ikhlas ini ya banyak sekali dari kalangan para muallaf yang membaca ayat ini bergetar hatinya ketika membaca ayat ini, karena surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 itu memiliki konsep ya ketuhanan yang sangat indah di dalam Islam, yaitu perkataan Allah taala, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya dialah Allah ahad, yang maha satu, Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, lam yalid walam yulad, dan dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyainginya. Tidak ada satu pun yang bisa menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita katakan konsep ketuhanan yang sangat jelas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh kita menyembah kepadanya dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa lihat bagaimana peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan siapapun ya. Allahus samad, Allah tempat bergantung ya segala sesuatu. Berarti Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allah tidak membutuhkan, tidak berhajat kepada makhluknya, makhluklah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Maka ini membantah subhanallah apabila ada ya yang disebut Tuhan kemudian disembah tapi dia memiliki banyak kelemahan, seperti dilahirkan berarti sebelumnya dia tidak dilahirkan, berarti sebelumnya ketika sudah dilahirkan maka dia merupakan anak bayi yang berarti lemah. Ya, subhanallah, maka itu kita katakan itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian juga Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Kemudian Allah tidak menyerupai siapapun. Allah tidak menyerupai siapapun dari makhluknya. Allah ya Allah. Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Masalah perkara tauhid. Inilah yang diperintahkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah SAW mengutusnya ke negeri Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadat an la ilaha illallah. Dan jadikanlah apa yang pertama kali kamu dakwahkan, kamu ajak, kamu serukan kepadanya adalah agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah rasul atau utusan Allah. Maka ini adalah pondasi yang sangat kuat ya, bahwasanya kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara akal dan juga bukti kita bisa memahami bahwasanya manusia secara fitrahnya tidak bisa berdiri sendiri, pasti membutuhkan tempat bergantung, tempat meminta. Ya, harus ada, harus ada. Dan di dalam Islam, ya, terfitrah kita manusia itu terfitrah hanya menyembah kepada satu Tuhan saja, tidak menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, inilah yang ditanamkan di dalam hati manusia bahwasanya dia hanya menyembah kepada satu Tuhan. Kemudian dengan tauhid ini akan membebaskan manusia dari perbudakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak tunduk kepada tukang sihir, kepada hakim, begitu pula tidak kepada kubur dan yang lainnya ya, dan dia kembali kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika kamu minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah. Kemudian ya ikhwan, ya, kita mengetahui bahwasanya ada saja agama-agama yang mengatakan bahwa Allah itu misalkan 3 atau mungkin lebih dari itu atau yang semisalnya, maka konsep yang seperti ini ya sangat bertentangan dengan hati nurani. Begitu pula menyerupakan Allah dengan makhluknya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh orang-orang Yahudi, innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah itu miskin sedangkan kami adalah orang-orang yang kaya. Kemudian di dalam agama selain Islam juga kita lihat bahwasanya ada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah berupa patung atau roh atau yang lainnya. Maka kita katakan hal itu tentu bertentangan dengan fitrah manusia.
Kemudian ya ikhwan, kita bisa memahami dengan ini, mari kita sama-sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberikan penyembahan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an.